Om Swastiastu, Wilujeng Semang. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi seperti inilah situasi pagi hari di karapan kita. Jadi ini karapannya masih karapan baru. Jadi masing-masing karapan kita disediakan mesin cuci atau mesin cuci untuk mencuci pakaian sehari-hari kita. Jadi ini adalah situasi di karapan yang lama. Jadi sebetulnya saya tinggal di karapan yang lama. Jadi di karapan lama sama juga di dalamnya ada kulkas, kemudian ada juga ruangan tamu. Jadi sebelah ruangan tamu itu ada ruangan makan juga. Ya, ruangan makannya ada di sini. Kemudian sebelah ruangan makan langsung ada yang namanya dapur atau tempat untuk kita memasak. Dan kebetulan di sini kita disediakan kompor listrik, tetapi ini pancinya kita bawa dari Indonesia. Ya, ini ada sup buatan sendiri, ada telur juga. Jadi di randuan kita harus masak yang hemat-hemat saja. Nah, kemudian ada juga magic jar di sana. Nah, berikutnya kita menuju ke ruangan berikutnya. Kita buka pintu terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada lagi 4 pintu. 3 pintu itu untuk kamar. Jadi masing-masing kamar terdapat 2 kasur tempat tidur. Dan 1 pintu ini adalah pintu kamar mandi. Jadi kamar mandi di sini itu ada toilet duduk, di sebelahnya juga langsung ada shower. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video singkat saya tentang situasi karapan di tempat saya bekerja. Jadi kurang lebih seperti itulah situasi karapan atau tempat tinggal kita di perkebunan Inggris atau di United Kingdom Inggris. Jadi tempat tinggal yang kita tempati itu tidak gratis, tidak sia-sia. Jadi itu kita dikenakan biaya, ya kurang lebih biaya untuk tempat tinggal kita 1 bulan itu kurang lebih 189 pound sterling. Itu di luar daripada listrik. Jadi listrik kita dikenakan lagi biaya kurang lebih 8 hingga 9 pound per bulan. Jadi itu yang berlaku di perusahaan saya. Nah, jadi fasilitasnya sudah dilihat dalam video tadi. Kurang lebih seperti itu fasilitasnya. Kalau di tempat lain mungkin beda lagi. Ada yang ada wifi, ada yang tempat olahraga dan lain sebagainya, tetapi harganya tentu berbeda juga. Nah, di tempat saya bekerja di perusahaan saya, untuk di kamarnya itu cuma ada kasur saja. Jadi bantal tidak disediakan. Kemudian spray juga tidak disediakan. Dia langkah baiknya bagi teman-teman yang mempunyai keinginan untuk bekerja di perusahaan perkebunan di Inggris. Jadi persiapkan dari rumah, mungkin bawa bantal, bawa selimut, bawa spray, lebih baik disiapkan saja. Nah, kemudian saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dari Bali ataupun dari negara saya datang ke
Inggris. Jadi mungkin teman-teman sekalian biar ada bayangan. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman sudah akan berangkat ke perkebunan Inggris. Jadi dalam perjalanan kita wajib itu membawa bekal uang. Minimum sekali itu adalah 100 pound sterling. Ya, paling tidak 150 lah paling sedikit. Jadi dari Indonesia saya datang ke Inggris, saya melakukan translate sebanyak 1 kali. Dari Jakarta kita terbang ke Doha. Kemudian di Doha itu saya menunggu untuk pesawat berikutnya, kurang lebih adalah 18 jam. Jadi 18 jam saya tinggal di bandara Doha. Jadi selama 18 jam itu teman-teman itu wajib membawa uang, minimal uang dolar untuk kita belanja di sana. Atau itu jadi saya sudah persiapkan di dalam tas gandong saya atau tas ransel saya itu minimal roti, jadi makanan ringan untuk pengganjal perut istilahnya. Jadi kalau teman-teman yang akan berangkat nanti bisa disiapkan seperti itu, roti dalam tas ransel atau tas yang akan kita bawa ke pesawat. Jadi begitu kita nyampai di bandara, kemudian kita menunggu lama, jadi kita bisa nyemil di sana untuk menekan biaya di perjalanan. Jadi wajib juga membawa uang, karena nanti di bandara kita tidak diperbolehkan masuk membawa cairan, entah itu air atau jenis cairan, pokoknya liquid dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Jadi kita bawa uang minimal bisa membeli air. Jadi setidaknya dolar kita harus bawa untuk masuk di bandara. Nah, kemudian dari bandara Doha kita langsung terbang ke Inggris. Nah, nyampe di bandara Inggris, nah di sana kita sudah ada yang menjemput untuk pergi ke masing-masing perusahaan perkebunan yang kita tempati. Jadi dari bandara menuju ke lokasi perkebunan atau ke karavan kita itu biaya tidak ditanggung oleh perusahaan, itu kita yang harus membayar. Jadi teman-teman wajib membawa uang pound sterling dari rumah. Paling sedikit sekali itu 150 bawa bekal ke sini. Nah, siapa tahu kita jarak dari bandara ke lokasi perkebunan kita itu jauh. Jadi teman-teman ada yang bayar paling jauh sekali itu bayar 100.000. Jadi 100 pounds. Ada juga yang membayar 50 pounds. Nah, kebetulan saya tidak terlalu jauh dari bandara, itu saya mengeluarkan uang sebanyak 30 pound sterling. Nah, jadi itu wajib dibawa. Jadi uang pound sterling kita tukarkan dari rumah, karena nanti begitu kita sampai di perkebunan kurang lebih seminggu kita tidak akan dibayar. Jadi tergantung perusahaan sekarang. Kalau di tempat lain seminggu dia tinggal itu biaya atau bekal dari rumah yang kita pakai. Kemudian minggu kedua itu sudah mendapatkan gaji pertama. Di tempat lain ada yang 2 minggu. Nah, kebetulan di tempat saya itu 1 bulan baru digaji. Jadi selama 1 minggu kita diberikan slip gaji. Kemudian minggu kedua kita boleh dikasih kasbon atau meminjam uang untuk biaya hidup kita di sini. Tetapi gaji kita
itu akan dibayar per bulan. Jadi per bulan itu lengkap, kan ada datanya, berapa kita bayar kapan, berapa bayar listrik, berapa bayar utang kasbon kita. Jadi nanti gaji masuk itu baru sudah bersih. Jadi gaji itu kisaran nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Nah, jadi sekarang biar ada bayangan saja dulu untuk teman-teman yang akan mempunyai niat ke United Kingdom Inggris di sektor perkebunan. Jadi saran dan pesan saya, teman-teman yang dari negara Indonesia itu teman-teman bisa membawa lebih banyak makanan ketimbang pakaian. Nah, jadi pakaian yang perlu dibawa dari rumah itu antaranya adalah sepatu boot. Teman-teman harus tetap bawa dari rumah karena di sini kita tidak disediakan pakaian untuk bekerja. Sepatu boot, selop tangan, kemudian baju lengan panjang atau baju hangat, topi itu wajib kalian bawa. Itu adalah pakaian kerja, itu tidak ditanggung oleh perusahaan. Tapi untuk alat kerja seperti gunting dan yang lainnya itu ada di perusahaan. Kemudian yang paling banyak rekan-rekan bawa itu adalah makanan instan, mungkin seperti mie instan, kemudian sambal juga itu bisa dibawa, itu dimasukkan ke dalam koper, nanti dimasukkan di bagasi kapal, itu aman. Mungkin bisa juga bumbu-bumbu yang kalian sukai kita masukkan di sana, karena di sini untuk biaya itu lumayan harganya. Jadi kalau kita bawa dari rumah, sedikit tidaknya bisa menekan untuk biaya pengeluaran kita di sini, seperti itu. Jadi yang tidak kalah penting itu yang mesti kita bawa lagi adalah obat-obatan. Jadi obat yang cocok untuk kita konsumsi itu alangkah baiknya kita bawa dari negara kita. Jadi seperti obat sakit kepala mungkin, kemudian obat panas atau paracetamol, kemudian obat luka. Itu wajib kita bawa dari rumah. Siapa tahu sewaktu-waktu kita membutuhkan. Nah, kemudian apa saja lagi yang perlu kita bayar di perusahaan atau di perkebunan ini. Jadi selama 1 bulan, selain daripada karapan, biaya listrik, itu tidak ada bayar lagi ke perusahaan. Nah, sekarang pengeluaran kita yang lagi satu itu adalah tentang makanan kita. Jadi biaya hidup kita itu berapa, itu tergantung kita masing-masing. Jadi seminggu kita bisa belanja berapa atau bisa mengeluarkan uang untuk biaya hidup atau biaya makan kita berapa, itu tergantung dari kita masing-masing. Nah, untuk di perusahaan saya, dari tempat saya bekerja atau di perusahaan atau di perkebunan ini, setiap seminggu sekali itu kita diantar untuk pergi ke supermarket terdekat atau supermarket yang lengkap ada di Inggris ini. Jadi seminggu sekali kita diantar ke sana dengan mobil, itu tidak dikenakan biaya. Nah, jadi seminggu sekali kita belanja untuk kebutuhan seminggu. Nah, kemudian dari karapan untuk menuju tempat kerja itu juga tidak dikenakan biaya. Jadi kalau kita kerja mungkin tempatnya jauh, diantar oleh mobil, itu tidak dikenakan biaya lagi. Atau biasanya di tempat saya itu kerjanya dekat dengan karapan, jadi cukup jalan kaki saja. Atau sewaktu-waktu kita disuruh kerja di tempat yang jauh, kita langsung diantar. Oke, teman-teman semua, jadi untuk pembahasan hari ini segitu saja dulu informasi yang bisa saya berikan. Jadi nanti akan kita bahas lagi di video-video berikutnya.
Baik, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.